Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Baiklah, tentunya anak-anak sudah siap untuk belajar. Sebelumnya Pak Rauf sudah mengirimkan presensi kehadiran anak-anak melalui WA Group. Nanti silahkan diisi. Sebelumnya, Pak Arif akan bertanya kepada anak-anak. Silahkan nanti dijawab. Pernahkah anak-anak melihat wartawan? Ada yang tahu wartawan, anak-anak? Nah, jika iya, apa yang dilakukan wartawan dalam mendapatkan berita atau informasi? Ya, bagus. Nah, tentunya ketika wartawan ingin mendapatkan informasi, maka wartawan tersebut harus menyusun pertanyaan dengan cara wawancara. Nah, itu yang dilakukan oleh wartawan. Selanjutnya, Pak akan bertanya lagi. Anak-anak, jika pagi hari, kebiasaan apa yang dilakukan? Ayo, apa yang dilakukan anak-anak ketika pagi hari? Ada yang langsung bangun, merapikan tempat tidur, langsung sholat, tadarus Al-Quran, membantu orang tua. Wah, bagus sekali itu anak-anak. Nah, kira-kira sama tidak dengan yang dilakukan ibu? Nah, tentunya berbeda ya anak-anak ya. Tidak semuanya sama. Ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Mungkin setelah sholat, anak-anak belajar, ibu sedang masak. Begitu. Tentunya berbeda ya anak-anak ya. Nah, kita nanti akan belajar terkait hal tersebut. Nah, sekarang Pak Rauf akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan wawancara dengan orang tua, ya, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Jadi nanti anak-anak akan wawancara, tanya kepada orang tua, sebelumnya membuat daftar, terus ditanyakan. Nanti dapat informasi dari orang tua. Nah, yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di rumah. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di rumah. Nah, kita masuk di pembelajaran kedua. Nah, cara membuat laporan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Caranya seperti apa? Nah, caranya adalah yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi anak-anak buat daftar pertanyaannya. Buat pertanyaan dulu, nanti anak-anak sudah dapat nih pertanyaannya. Nanti tanyakan kepada orang tua terkait pertumbuhan dan perkembangan anak-anak waktu kecil sampai nanti anak-anak sampai sekarang, sampai umur berapa? Umur 8, umur 9 tahun. Nah, tanyain aja sama orang tua. Apa saja terkait pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, selanjutnya Pak Rauf akan menayangkan tabel daftar pertanyaan. Nah, ini tabelnya seperti ini nih. Anak-anak nanti buat seperti ini ya. Nama yang diwawancarai, boleh ibu, boleh ayah, ya, silahkan bebas. Nah, contohnya Pak Rauf kasih contoh nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Nanti dijawab. Nanti orang tua yang suruh jawab apa ya pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, sejak umur berapa saya
sudah bisa berbicara atau sudah bisa jalan, itu juga bisa ditanyakan kepada orang tua. Apa yang dilakukan anak ketika sudah bisa berjalan? Apa yang dilakukan anak? Boleh ditanyakan, nanti biar jawab oleh orang tuanya. Itu contoh saja ya anak-anak ya. Nanti silakan anak membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, setelah itu ditanyakan kepada orang tua. Dan tentunya nanti anak-anak juga diminta untuk menceritakan sesuai dengan hasil yang diperoleh, informasi yang diperoleh dari wawancara. Ini selanjutnya Pak Rauf akan bertanya, apakah tiap anggota keluarga kalian bangun pagi, makan siang, dan tidur malam secara bersamaan? Iya tidak? Apakah tiap anggota keluarga kalian bangun pagi, makan siang, dan tidur malam secara bersamaan? Ya, mungkin anak-anak ada yang bisa menjawab. Oke, bagus anak-anak. Nah, tentunya anak-anak setiap orang pasti berbeda-beda. Bab ayah, bunda, adik, kakak pasti berbeda-beda. Bangun paginya ada yang jam 4, ada yang jam 3, ada yang jam 5. Makan siangnya mungkin juga bisa bareng, bisa juga tidak sama, ya kan? Dan tidur malamnya juga mungkin kalau anak-anak ya jangan sampai tidur malam ya, sampai jam 10, mungkin jam 8 atau setengah 9 sudah tidur. Seperti itu. Nah, lanjut. Pak Roh akan memberikan materi terkait menghargai perbedaan dalam keberagaman. Nah, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, selanjutnya coba tebak. Ini gambar apa anak-anak? Sebentar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Oke, pintar. Gambar rantai. Nah, gambar rantai ini termasuk sila keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, termasuk sila kedua. Nah, bunyinya apa? Ada yang tahu anak-anak bunyinya sila kedua? Yang tahu? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya perhatikan. Pak Arif akan jelaskan. Rantai adalah simbol sila kedua Pancasila. Nah, tadi yang anak-anak jawab tadi. Tuh, perhatikan. Arti rantai pada sila kedua Pancasila yaitu sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, selanjutnya Pak Rauf akan membuat evaluasi bentuk lembar kerja yang nantinya anak-anak dikerjakan. Nah, yang pertama, buatlah daftar 5 pertanyaan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia dengan menggunakan tabel untuk wawancara. Nah, tadi Pak Rauf sudah memberikan contoh ya anak-anak ya di materi sebelumnya. Untuk tabelnya silahkan nanti diikuti dan siapkan 5 pertanyaan untuk ditanyakan kepada orang tua. Selanjutnya yang kedua adalah sebutkan 3 contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, 3 contoh pengamalan sila kedua Pancasila apa saja? Sebutkan 3 saja. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sebutkan 2 manfaat bersatu dalam keberagaman. Silakan nanti anak-anak dikerjakan untuk evaluasinya. Baiklah anak-anak, terima kasih materi yang demikian tadi materi yang sudah Pak Rauf sampaikan
Semoga nanti bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Nah, nanti saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.